Assalamualaikum guys. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Oke, di hari yang cerah, yang indah banget hari ini, rencananya Bang Zen bakal ngebahas sebuah video. Maksudnya dalam video ini Bang Zen bakal ngebahas sebuah cerita atau asal-usul lah yang paling menarik buat kalian. Apa itu? Nah, sebelum Bang Zen bahas, bantu Bang Zen untuk mengembangkan channel ini. Dengan cara apa? Subscribe channel ini, like, share, dan komen. Nah, buat kalian yang sudah bantu Bang Zen untuk subscribe-nya, like, dan share komen, Bang Zen ucapkan beribu-ribu terima kasih. Karena dengan bantuan kalian itu, channel ini bisa berkembang, dan Bang Zen pun bisa berkicau selalu untuk ngebahas apa saja seputar ikan. Sebelum masuk dalam pembahasan, subscribe. Ingat, subscribe. Bang Zen tunggu. 1, 2, 3. Subscribe. Oke ya. Langsung kita bahas. Check it out. Halo guys, seperti janjinya Bang Zen tadi ya. Nah, Bang Zen janji buat ngebahas video yang bagus banget, yang paling menarik buat kalian. Apa itu? Nah, seperti di video-video sebelumnya, di komenan banyak yang minta Bang Zen buat ngebahas tentang ikan arwana. Nah, di video kali ini Bang Zen akan ngebahas apa itu ikan arwana. Aduh, belepotan ya ini ngomongnya, awarna gimana gitu. Arwana gitu. Jadi sebelum Bang Zen masuk ke pembahasan gimana sejarahnya ikan arwana ini, alangkah baiknya kita lebih dulu mengenal dasar-dasar ikan arwana itu apa. Nah, jadi gini guys, ikan arwana ini adalah salah satu spesies ikan pada air tawar, tentunya di Asia Tenggara. Ikan ini memiliki badan yang tergolong panjang lah ya. Dan arwana di Asia umumnya memiliki warna yang keperak-perakan. Arwana Asia ini juga biasanya disebut dengan sebutan agak populer lah ya, dragon fish, atau bahasa familiar kitanya adalah ikan naga. Kenapa disebut ikan naga? Nah, itu karena struktur dari tubuhnya arwana ini itu mirip banget dengan seekor naga. Nah, kalian tahu nggak guys? Bang Zen asalnya dari Kalimantan. Nah, bangga dong Bang Zen sebagai orang Kalimantan. Kenapa? Karena yang bakal Bang Zen bahas ini tadi kan ikan arwana. Arwana ini berasal dari Pulau Kalimantan. Buat kalian-kalian yang berada di Pulau Kalimantan, berbanggalah kalian. Karena apa? Kita punya ikan yang sangat terkenal mungkin dalam lingkup dunia. Itu sangat terkenal. Nah, ikan arwana ini, atau ya biasanya disebut ikan siluk mungkin ya. Biasanya banyak yang sebut ikan siluk. Ikan arwana ini dalam bahasa Latinnya disebut dengan Scleropage formosus. Nah, itu dalam bahasa Latinnya. Nah, ikan ini merupakan ikan yang tergolong dalam satwa yang langka di Indonesia. Dengan habitatnya, yaitu tadi, yang saya bilang tadi adalah Kalimantan. Dan juga ada juga di Papua. Ikan arwana ini memiliki berbagai macam nama di dalam kesehariannya. Ada tadi yang Bang Zen bilang tadi, ikan naga. Terus ada juga bilang baramundi, apalagi ya, saratoga. Terus ada lagi itu namanya ikan siluk tadi ya, ikan siluk. Terus kayangan, peyang, terus banyak lah, pokoknya banyak banget namanya. Yang dari yang Bang Z sebutkan tadi juga ada nama-nama lain. Dan ikan arwana ini biasanya memiliki habitat ya tempatnya pada tepian sungai lah. Tepian sungai yang banyak ditumbuhi
pohon-pohon. Ya, pohon-pohonnya contohnya kayak putat ya, rasau dan entangis ya mungkin ya. Di mana pohon-pohon tersebut memiliki akar. Akarnya itu biasanya tumbuh ke arah dasar sungai lah ya, ke dasar sungai dengan batang pohon yang ada di dalam air. Nah, tetapi memiliki daun atau cabang-cabang itu rimbun. Nah, itu tujuannya mungkin ya ikan arwana bisa berteduh di bawah sana. Terus juga banyak seperti hewan-hewan yang bisa untuk dimakan oleh ikan arwana tersebut. Nah, teman-teman, setelah mengenal secara mendasar tentang ikan arwana tadi, sekarang Bang Zen bakal ngejelasin sejarah dari ikan arwana tersebut. Jadi sejarahnya ini Bang Zen sambil lihat-lihat di internet, menurut Wikipedia di pertengahan abad 19 para ahli tidak hanya menemukan jejak fosil dari arwana, namun juga arwana yang masih hidup. Nah, bisa ngebayangin kan, fosil kayak, berarti kalau bisa kita sebut arwana itu mungkin sudah lama ada ya, di masa-masa ya seperti yang Bang Zen bilang tadi, Bang Zen baca di Wikipedia di abad ke-19. Mungkin di sini disebutkan ilmuwan yang dikenal dengan Muller serta Schlegel berkebangsaan Jerman. Nah, menemukan ikan arwana pada tahun 1845. Lalu mereka menamakan ikan cantik ini dengan sebutan Osteoglossum formosum. Nah, itu tentunya kalian udah kenal ya. Kemudian pada tahun 1913, hasil temuan mereka ini dimasukkan dalam genus Scleropage dan spesies Formosus oleh dua ilmuwan geologi berkebangsaan Belanda, Max Weber dan De Beaufort. Nah, kemudian ada juga sejarah mengatakan menurut Wikipedia pada tahun 1864 ilmuwan dari negara Ratu Elizabeth, tahu kan Ratu Elizabeth itu dari Inggris. Nah, namanya adalah Albert Gunther. Gimana ya bacanya ya? Gunther. Ya, namanya Bang Zen nggak terlalu pinter ya dalam bahasa Inggris. Nanti bantu ya sebutin ya. Oke, itu aja dah pokoknya. Nah, ilmuwan ini menemukan jenis arwana yang berbeda. Dan itu mereka namakan dengan nama Scleropage lecharti. Nah, atau biasa disebut dengan baramundi ya. Kemudian pada tahun 1892, arwana jenis Jardini ditemukan oleh Seville naturalis dan juga entomologis, karena beliau-beliau itu adalah ilmuwan ahli serangga, tentunya yang tadi dari Inggris ya. Kemudian juga di sini mengatakan ada ilmuwan dari Jepang bernama Kanazawa menemukan arwana jenis Osteoglossum ferreri. Nah, arwana yang berwarna hitam perak. Dan ini didapatkan di daerah perairan Brazil. Di daerah perairan Brazil mungkin yang sering kita sebut adalah arwana silver Brazil. Nah, ini video, oh maaf bukan video, ini fotonya. Nah, itu tadi fotonya ya. Nah guys, di pesatnya perkembangan teknologi dunia, masalah informasi, teknologi, dan segala macam ya, suatu kejadian yang terjadi di dunia dan juga Indonesia tentunya mengenai informasi tentang arwana bisa diakses oleh orang-orang di dunia melalui internet dan macam-macam. Dan akhirnya ikan arwana yang terkenal dari Asia Tenggara dan khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di Pulau Kalimantan, itu menjadi sangat terkenal di kancah dunia dan menjadi salah satu ikan tawar terbaik atau tercantik di dunia.
Itulah mengapa kiprah perusahaan untuk penangkaran ikan arwana di Indonesia menarik hobis mancanegara untuk meliputnya. Nah, demikian pula kiprah pengusaha ikan hias di negeri jiran kita, ya negara tetangga lah, menarik minat hobis juga untuk memperdalam ilmu tersebut. Nah, seiring kemajuan zaman, kecenderungan orang-orang memelihara arwana di dalam negeri semakin menunjukkan peningkatan. Apalagi saat ini lagi masa pandemi ya. Semua orang pada umumnya masih berada pada rumah masing-masing karena menghindari penyebaran virus corona. Nah, bersamaan dengan keluarnya peraturan pemerintah tentang ikan cantik yang perlu dilindungi, dan itu salah satunya adalah ikan arwana, sejarah kehidupan arwana pun menjadi berubah. Apapun kegiatan yang dilakukan oleh para hobis harus selalu diketahui oleh pemerintah. Maksudnya para pembudidaya ya, para pembudidaya. Dan tentang para hobis mungkin banyak menceritakan atau membuat istilahnya video konten tentang ikan arwana yang bisa diakses oleh orang lain. Nah, dari penjelasan Bang Zen tadi, mungkin banyak jenis-jenis yang Bang Zen sebutkan. Contoh tadi ada ikan arwana silver Brazil. Di sini Bang Zen sebutin ya, ikan-ikan arwana apa saja. Ikan arwana silver Brazil yang pertama. Yang kedua, arwana silver albino. Nah, jadi ada silver albino mata merah. Nah, kemudian ada juga Giardini, itu dari Papua ya. Giardini, Papua. Kemudian ada juga Red Banjar. Nah, itu dari Banjar, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kemudian ada juga Golden ya, Golden Red. Nah, itu terbagi banyak tingkatan lagi Golden. Ada Golden Red HB, ada Golden 24K. Nah, 24K ini biasanya itu asalnya dari Malaysia, negara tetangga kita, jiran kita juga. Dan itu biasanya warnanya keemasan. Yang paling bagus adalah Super Red. Maksud Bang Zen, arwana Super Red. Nah, ini yang paling terkenal. Kenapa dibilang paling terkenal? Karena warnanya yang merah, sesuai namanya ya, Super Red. Jadi memang warnanya nanti akan berubah dengan proses ya, tentunya melewati proses berubah menjadi merah. Merahnya bermacam-macam, mungkin saja dengan sisiknya, di ring-ringnya, di pinggirnya saja, bahkan ada yang menyeluruh seperti darah ya, merah darah. Semakin merah semakin kuat warnanya, dan tentunya spesifikasinya juga lebih bagus. Itu mendukung harga dari arwana tersebut semakin meningkat. Dari ikan arwana yang Bang Zen sebutkan tadi, yang sudah kita bahas tadi, mungkin Bang Zen akan menampilkan video-videonya nanti ya, menampilkan video-videonya. Itu pun jika ada. Seandainya tidak ada video atau foto yang bisa Bang Zen upload, Bang Zen memohon maaf karena mungkin keterbatasan informasi yang ada dan yang bisa Bang Zen akses. Tapi tidak mengurangi keingintahuan kita terhadap ikan arwana. Nah, dari sekian banyak ini yang telah kita bahas, yang perlu kita garis bawahi adalah buat kalian-kalian para penghobis baru atau penghobis lama, jangan hanya sekedar memelihara atau hanya sekedar mencintai ikan arwana saja, tetapi kalian juga harus tahu sejarah atau asal-usul dari ikan yang kita miliki itu. Nah, dan kalian semua harus bangga sebagai bangsa Indonesia, sebagai penduduk Indonesia. Kenapa? Karena ikan arwana terbaik asalnya dari Indonesia, dari Pulau Kalimantan. Mungkin dari penjelasan Bang Zen tadi ada yang salah atau keliru, silakan kalian komen nanti di kolom komentar, atau kalian yang mau nambahin
informasi atau pengetahuan tentang ikan arwana, silakan kasih komentar di kolom komentar ya. Bang Zen dengan senang hati menerima masukan dari kalian-kalian, karena channel ini akan berkembang dengan semua masukan kalian. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini, silakan like, share, komen, dan tentunya subscribe channel ini. Sekian dari Bang Zen, sampai ketemu di video selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe ya, subscribe nih sini. Oke guys, sekian video kali ini, dan Bang Zen ucapkan terima kasih yang sudah menonton, yang menyaksikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Tunggu video Bang Zen selanjutnya ya. Salam Arwana Lovers.